Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan mengulas tentang permasalahan yang masih saja terjadi di Amerika Serikat dan Amerika Serikat harus segera memfollow up karena unjuk rasa yang berkaitan dengan ini, yaitu Black Lives Matter masih terus dilakukan tidak saja di Amerika Serikat tapi juga di negara-negara lain di dunia. Kali ini saya akan mengulas berdasarkan data-data yang terbaru yang bisa kita simak bersama apa sebetulnya yang menyebabkan rasisme terjadi di Amerika Serikat, khususnya terhadap African Americans atau Black people. Mari kita simak bersama supaya kita tahu apa sih sebetulnya yang mendasari terjadinya unjuk rasa yang menyuarakan tentang anti rasisme di Amerika Serikat. Mari. Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan mengulas mengapa rasisme yang sistemik itu betul-betul ada di Amerika Serikat dan saat ini semakin pedas dan semakin memanas dengan simbol-simbolnya yang memperjuangkan Black Lives Matter, dalam artian di Amerika ini negara Amerika Serikat harus memperhatikan Black Lives karena mereka begitu penting dan merupakan bagian utama dari negara Amerika Serikat. Nah, di sini saya akan mengutarakan dan mengulas data-data yang menunjukkan adanya diskriminasi dan juga bukti-bukti adanya rasisme yang berkaitan dengan African Americans. Mari kita simak. Nah, datanya saya ambil dari organisasi ini dan data terbaru yaitu 2019. Nah, mari kita simak bersama. Nah, yang pertama adalah di sini menunjukkan ada perbedaan atau diskriminasi antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Nah, diskriminasinya itu perbedaannya sekitar 30% antara orang kulit hitam dan orang kulit putih, yang tentunya sangat signifikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita tidak ingin adanya diskriminasi dimanapun di dunia ini, walaupun sekecil apapun. Kemudian, bagaimana orang kulit hitam mendapatkan akses untuk pekerjaan dengan bayaran yang tinggi? Ternyata aksesnya tidak cukup tinggi dibandingkan orang kulit putih. Bedanya sekitar 25%. Kemudian, bagaimana akses untuk mendapatkan sekolah yang bagus? Itu juga kurang untuk orang kulit hitam, yaitu 12% lebih sedikit dibandingkan orang kulit hitam untuk mendapatkan fasilitas sekolah-sekolah yang bagus. Bagaimana dengan stabilitas keluarga? Ya, stabilitas keluarga untuk orang kulit hitam itu bedanya sekitar 8% lebih rendah dibandingkan orang kulit putih. Kemudian, bagaimana dengan role model atau idola? Jadi orang-orang kulit hitam itu tidak banyak memiliki orang-orang yang bisa diidolakan, walaupun Amerika Serikat pernah memiliki presiden dari kalangan orang kulit hitam, tetapi tetap kurang role model sekitar 14% dibandingkan orang kulit putih. Tetapi dalam kaitannya dengan motivasi untuk bekerja keras, orang kulit putih dan orang kulit hitam sama, yaitu 22%. Nah, sekarang bagaimana orang kulit hitam dan orang kulit putih itu diperlakukan dalam kesehariannya? Nah,
Yang pertama dalam kaitannya dengan polisi, ya. Dengan polisi itu orang kulit hitam itu diperlakukan kurang baik, yaitu sekitar 84% dibandingkan orang kulit putih. Jadi bedanya sekitar 21%. Itu cukup banyak, ya. Kemudian dalam kaitannya dengan kejahatan, ya, kejahatan atau sistem yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan, itu orang kulit hitam itu diperlakukan yang kurang fair, hampir sekitar 26% lebih tinggi dibandingkan orang kulit putih. Dan untuk mendapatkan promosi di dalam pekerjaan atau untuk mendapatkan pekerjaan, orang kulit hitam itu lebih sulit mendapatkan pekerjaan, hampir sekitar 38%. Wow, hampir 40%. Kalau orang kulit hitam di Amerika Serikat itu lebih sulit mencari pekerjaan. Kemudian kalau mau apply untuk pinjaman ke bank atau untuk beli rumah misalnya, ya, pinjam uang, itu orang kulit hitam itu sangat sulit mendapatkannya. Sekitar 30% lebih sulit dibandingkan orang kulit putih, 30% lebih malahan, ya. Kemudian bagaimana diperlakukan di restoran atau di toko-toko, orang kulit hitam itu diperlakukan kurang bagus atau kurang fair, hampir sekitar 40% lebih kurang fair dibandingkan orang kulit putih. Nah, untuk mendapatkan perlakuan di rumah sakit atau treatment di rumah sakit, orang kulit hitam itu bedanya dibandingkan orang kulit putih itu hampir sekitar 33%. Jadi orang kulit putih itu lebih baik diperlakukan 33% lebih baik dibandingkan kalau orang kulit hitam. Nah, sekarang sekitar 50% dari orang hitam mengatakan bahwa mereka itu dianggap kurang pintar atau dianggap bodoh oleh society, ya. Jadi di sini kita lihat bedanya itu orang-orang di Amerika Serikat itu suspicious atau curiga terhadap orang hitam itu sekitar 47%, ya. Kemudian juga orang-orang Amerika itu mengira kalau orang kulit hitam itu sekitar 40% dari mereka itu mengira orang kulit hitam itu tidak pintar. Kemudian juga kemungkinan ditangkap oleh polisi atau di-stop oleh polisi itu kalau orang kulit hitam itu kemungkinannya 18% maksud saya. Tetapi kalau orang kulit putih itu hanya 3%. Wow, itu sangat-sangat berbeda. Jadi kemungkinan untuk polisi memperlakukan kurang adil itu 18% pada orang kulit hitam. Nah, di sini dibandingkan kalau orang kulit hitam atau biasanya disebutnya people of color itu biasanya hidup dalam kemiskinan dibandingkan orang kulit putih, dan di sini dikatakan bahwa untuk keluarga orang kulit hitam itu memerlukan waktu sekitar 228 tahun untuk membangun kekayaan dibandingkan keluarga dari orang kulit putih. Dan orang kulit putih di Amerika Serikat itu memiliki kekayaan 13% lebih tinggi dibandingkan orang kulit hitam. Ini menimbulkan kesenjangan yang dahsyat, ya. Kemudian di sini kalau kita bandingkan kekayaan orang kulit hitam atau African American dibandingkan orang kulit putih dari tahun 1990 hingga 2015, ya, memang ini datanya kurang baru, tetapi paling tidak bisa mencerminkan sistemik rasisme yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi di Y-aksisnya ini adalah gaji, ya, kemudian di di X-aksisnya ini adalah orang kulit putih dan kulit hitam. Nah, di sini kita lihat bahwa yang merah ini adalah orang kulit putih. Look
Kibdat kekayaannya itu di bawah sedikit 500.000 ya. Kemudian ini meningkat ya tahun 2015. Kemudian kalau orang kulit hitam, wow, rendah sekali di sini. Bedanya sekitar hampir 300.000 dolar. Mungkin lebih ya. Jadi di sini kelihatan kesenjangan ekonomi begitu tidak adil ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa orang hitam itu biasanya sering melaporkan terjadinya diskriminasi apabila akan membeli rumah atau akan menyewa rumah ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa diskriminasinya itu sekitar 45% ya, sekitar 45%. Kemudian kalau untuk ASEAN itu 25%. Jadi tetap ada diskriminasi untuk race yang lain juga di Amerika Serikat, tetapi yang lebih dahsyat itu adalah terhadap African American. Kemudian ini kalau orang kulit hitam laki-laki ya, laki-laki orang kulit hitam itu kemungkinan terbunuh oleh polisi itu sekitar ini hampir 80% mungkin ya, 80% ini laki-laki dibandingkan orang kulit putih yang hanya sekitar 40% di sini atau 30% ya. Di sini kita lihat ya, di sini. Nah, ini yang di sini ini. Jadi kalau terjadi pembunuhan oleh polisi terhadap orang kulit hitam itu memang sudah dijelaskan oleh data sebelumnya bahwa kemungkinannya sangat besar. Makanya unjuk rasa yang terjadi saat-saat ini adalah begitu dahsyat untuk memperjuangkan keadilan bagi orang kulit hitam. Ya, kemudian di sini antara orang kulit hitam dan kulit putih ya. Jadi kalau orang kulit hitam itu kemungkinannya terbunuh oleh polisi itu 3 kali lipat lebih besar dibandingkan orang kulit putih. Kemudian di sini juga ditunjukkan bahwa pada umumnya orang kulit hitam itu biasanya lebih cepat dicurigai dibandingkan orang kulit putih atau ras yang lain. Jadi di sini kita lihat ya, orang kulit hitam itu dicurigai sekitar 65%, tetapi kalau orang kulit putih hanya 25% ya. Kemudian kalau Asian itu 34%, kalau Hispanic ya itu 37%. Nah, di sini sama dengan data yang tadi, 60% orang African American itu dicurigai bahwa mereka itu kurang pintar ya. Kemudian 49% itu sulit mendapatkan promosi. Nah, jadi ini datanya hampir mirip dengan yang tadi. Kemudian dikatakan di sini bahwa society itu bersifat rasis atau prejudis terhadap orang kulit hitam itu sekitar 45%. Sementara kalau untuk orang Asia itu 24% ya, untuk orang kulit putih hanya 21% ya. Kemudian di sini dikatakan juga orang kulit hitam itu takut ya, mereka itu tidak aman, merasa tidak aman hampir 43% ya. Jadi mereka tinggal di Amerika Serikat dan mereka merasa takut keselamatannya itu ternodai ya. Kemudian di sini dikatakan juga dari tahun 2015 hingga tahun 2017 ya. Jadi rasisme itu yang against atau melawan black people itu terjadi peningkatan dari 2016 ke 2017 itu peningkatan sedikit sekali di sini ya, tetapi secara kuantitas tetap banyak ya. Di sini kita lihat tapi ada peningkatan. Makanya unjuk rasa yang berlangsung sekarang ini
masih terus berlangsung hingga lebih dari 2 minggu, karena memang Amerika Serikat harus segera memfollow upi untuk agar memperhatikan kaum minoritas, khususnya African Amerika. Nah, kemudian bagaimana di masa Trump ini, Presiden Trump? Nah, ini dikatakan bahwa mayoritas orang dewasa di Amerika Serikat itu bahwa saat kepresidenan Trump itu rasialisme atau rasisme itu jauh lebih buruk dibandingkan pada masa Obama. Jadi di sini dikatakan bahwa selama Presiden Trump berkuasa itu rasisme itu lebih buruk hingga 56%, sementara pada saat Obama itu 25%, ya. Jadi ini kondisi sekarang ini lebih buruk dibandingkan era sebelumnya di mana Presiden Obama masih berkuasa, sehingga tidak asing lagi kalau kita melihat adanya unjuk rasa yang berkepanjangan. Nah, kemudian dikatakan juga di sini 75% dari orang-orang kulit hitam di Amerika itu mengatakan bahwa rasisme di bawah kepemimpinan Presiden Trump itu makin buruk. Ya, di sini datanya terlihat bahwa 85% dari orang black itu mengatakan setuju bahwa selama kepemimpinan Trump itu lebih buruk rasismenya dibandingkan sebelumnya. Dan kemudian juga ini dikatakan bahwa rasisme saat ini adalah 85%, ya, setuju ada rasisme, sedangkan yang kaitannya dengan Presiden Trump itu 75% di sini, ya. Nah, bagaimana untuk masalah populasi yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, orang kulit hitam yang mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini terlihat bahwa orang kulit hitam itu ada yang coklat ini, ya, itu sekitar 49,6%, ya. Itu datanya dari mulai 2007 hingga 2019, ya. Ini Y-aksisnya adalah jumlah atau persentase populasi dengan pekerjaan, yang memiliki pekerjaan. Nah, ini untuk orang kulit hitam itu hanya sekitar 49,6%, sementara untuk orang kulit putih, yaitu yang dark blue, ini adalah sekitar 53,4%. Jadi opportunity atau kesempatan untuk bekerja bagi orang kulit hitam juga lebih rendah dibandingkan orang kulit putih. Nah, ini menyebabkan kesenjangan sosial yang lumayan tinggi gapnya, sehingga membuat kericuhan atau membuat Amerika kian memanas, ya. Nah, dalam kaitannya dengan hal tersebut, intinya Amerika harus bisa memayungi semua rakyatnya dari berbagai race, ya, baik itu orang kulit hitam, orang kulit putih, orang ASEAN, juga orang-orang Hispanik dan yang lainnya, sehingga suaranya akan didengar dan juga negara Amerika memperlakukan adil terhadap rakyatnya yang memiliki berbagai background. Jadi cukup sekian ulasan saya kali ini yang membahas tentang bukti-bukti otentik tentang rasisme yang terjadi di Amerika Serikat, khususnya untuk African American people. Terima kasih sudah menonton video ini.